Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan mengenai unsur periode ketiga yang diberikan oleh guru saya, yaitu Ibu Eva Nilasari. Sebelum menjawab pertanyaannya, mari kita bahas dulu apa sih itu unsur periode ketiga. Unsur periode ketiga merupakan unsur-unsur yang terdiri atas natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klor, dan argon yang memiliki jumlah kulit elektron yang sama, yaitu 3 kulit. Akan tetapi, konfigurasi elektron dari masing-masing unsur ini berbeda, karena itulah sifat-sifat kimia setiap unsur periode ketiga ini berbeda. Oke, mari kita mulai menjawab pertanyaannya. Pertanyaan pertama, berdasarkan gambar, apakah unsur-unsur periode ketiga terdapat bebas di alam atau dalam bentuk senyawa? Jawabannya, unsur periode ketiga di alam banyak terdapat dalam bentuk mineral logam atau senyawaan dan dalam bentuk unsur bebas, yaitu untuk unsur logam seperti natrium, magnet, dan magnesium berada dalam bentuk senyawaan. Unsur aluminium, silikon, dan fosfor ditemukan dalam bentuk mineral seperti Al2, Al2O3, SiO2, Ca3PO42, dan Na3AlF6. Unsur belerang banyak ditemukan dalam keadaan bebas sebagai kristal S8 dan sering dijumpai di kawah-kawah gunung berapi. Unsur klor ditemukan dalam bentuk molekul diatomik Cl2, dan yang terakhir unsur argon ditemukan bebas di alam dalam bentuk gas monoatomik yang berada di udara sekitar 0,15%. Pertanyaan kedua, unsur apakah yang paling banyak keberadaannya di alam? Jawaban, unsur periode ketiga yang banyak keberadaan di alam yaitu pertama, silikon. Silikon membentuk 27% massa kerak bumi dan merupakan unsur kedua yang paling melimpah di kerak bumi setelah oksigen. Silikon ini biasanya ditemukan dalam bentuk mineral silikat yang kompleks. Kedua, aluminium yang menyusun sekitar 8% dari berat permukaan padat bumi dan merupakan unsur ketiga yang paling melimpah setelah oksigen dan silikon. Aluminium ini biasanya ditemukan tergabung dalam lebih dari 270 mineral yang berbeda. Pertanyaan ketiga, buatlah grafik hubungan unsur-unsur periode ketiga dengan jari-jari atomnya. Beri penjelasan mengapa jari-jari aluminium lebih besar dari unsur lainnya. Berikut grafik jari-jari atom terhadap nomor atom. Nah, pada grafik tersebut terlihat bahwa semakin besar nomor atom, maka jari-jari atomnya semakin kecil. Hal itu dikarenakan muatan intinya bertambah sehingga gaya tarik-menarik inti terhadap elektron semakin besar, serta semakin sedikitnya jumlah kulit atom unsur tersebut. Jari-jari atom juga dipengaruhi oleh energi ionisasi. Semakin kecil energi ionisasinya, maka jari-jari atomnya semakin besar. Mengapa jari-jari aluminium lebih besar dari unsur lainnya? Hal itu karena jari-jari aluminium lebih besar karena jumlah kulit yang dimiliki unsur aluminium lebih banyak dari unsur lainnya, serta muatan intinya yang lebih kecil dari unsur lainnya, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron semakin kecil. Untuk pertanyaan keempat, buatlah grafik hubungan unsur-unsur periode ketiga dengan titik didihnya. Beri penjelasan mengapa titik didih silikon lebih tinggi dari unsur lainnya. Berikut grafik titik leleh unsur-unsur periode ketiga. Pada grafik tersebut, terlihat bahwa titik didih 3 logam pada periode ketiga, yaitu natrium, magnesium, dan aluminium naik. Hal itu dikarenakan meningkatnya kekuatan ikatan logam. Peningkatan kekuatan ikatan logam dari natrium ke aluminium ini disebabkan peningkatan elektron di lautan elektron antar logam dan berkurangnya jari-jari atom. Jumlah elektron yang masing-masing atom yang dapat berkontribusi terhadap lautan elektron terdelokasilisasi meningkat. Jari-jari atom juga semakin kecil karena semakin banyak elektron yang tertarik oleh inti atom yang bermuatan positif.
Mengapa silikon memiliki titik didih paling tinggi? Karena adanya ikatan kovalen antara atom silikon yang kuat sehingga memerlukan energi kalor yang besar untuk memecahnya dan melelehkan silikon yang padat. Namun ikatan ini tidak sekuat ikatan logam dan titik didih silikon lebih rendah dari titik didih aluminium, sedangkan fosfor, sulfur, klorin, dan argon memiliki titik didih lebih rendah dari silikon karena hanya memiliki gaya van der Waals antara atomnya. Pertanyaan terakhir atau pertanyaan kelima, buatlah grafik hubungan unsur-unsur periode ketiga dengan energi ionisasinya. Beri penjelasan. Berikut grafik energi ionisasi unsur-unsur periode ketiga. Pada grafik tersebut terlihat bahwa energi ionisasi meningkat dari natrium ke argon kecuali pada aluminium dan belerang, yang menurun karena susunan elektron pada orbital 3p. Natrium memiliki energi ionisasi paling rendah di antara unsur periode ketiga karena jari-jarinya yang paling besar. Jadi energi ionisasi unsur periode ketiga ini dipengaruhi oleh jari-jari atom dan struktur elektron pada orbital terluarnya. Oleh karena itu, ada sedikit penyimpangan energi ionisasi unsur-unsur pada periode ketiga. Energi ionisasi magnesium lebih besar daripada aluminium dan energi ionisasi fosfor lebih besar daripada belerang. Penyimpangan ini dikarenakan atom magnesium memiliki orbital 3s penuh dan atom P memiliki orbital 3p setengah penuh. Konfigurasi penuh dan setengah penuh seperti ini relatif stabil sehingga lebih sukar melepaskan elektron. Untuk melepaskan elektron membutuhkan energi yang besar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saya harap dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I fell by the wayside like everyone else.